warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan menjelaskan mengenai tentang prosedur programming, object oriented programming, lalu kelebihan dan kekurangannya, dan juga mengenai studi kasus yang akan kita gunakan di live coding. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, let's go. Procedural programming adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada fungsi-fungsi atau prosedur yang dapat dijalankan secara berurutan dan mengakses variabel-variabel yang ada di dalam program tersebut. Tujuan dari procedural programming ini adalah untuk mudah dipahami, dipelihara, dipelajari, dan juga diuji. Procedural programming ini sangat cocok untuk membuat program yang simple serta dikerjakan sendiri. Untuk karakteristiknya, yang pertama itu ada instruksi dilakukan secara bertahap. Terus melakukan modularisasi dengan cara memecahkan program menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian-bagian kecilnya ini dia disebut dengan prosedur, subroutine, ataupun function, yang dimana program ini dibaca dari atas ke bawah. Untuk bahasa pemrograman yang menggunakan procedural programming ini yaitu ada bahasa pemrograman Fortran, COBOL, Pascal, C, PHP, dan juga JavaScript. PHP dan JavaScript ini dia bisa menggunakan gaya penulisan dengan procedural programming ataupun dengan object oriented. Nah, kalau untuk khusus procedural programming itu dia ada bahasa pemrograman C. Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seseorang programmer dalam melakukan pengembangan. Selanjutnya, karakteristik Object Oriented Programming. Yang pertama itu menyusun semua kode program dan struktur data sebagai objek. Yang kedua, objek merupakan unit dasar pembentuk dari programnya. Karena semua dibuat dari objek, maka objek memiliki peran penting. Yang ketiga, di dalam objek dapat menyimpan data serta perilaku dalam program. Cenderung tidak punya variabel dan function, dan yang dipunya data dan perilaku atau behavior yang disebut properti dan method. Yang keempat, objek bisa saling berinteraksi. Yang terakhir, beberapa bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma OOP. Yang pertama Java, yang kedua Ruby, yang ketiga Python, yang keempat C++, yang kelima JavaScript, yang terakhir PHP 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan prosedural dan juga OOP. Nah, salah satunya ialah yang dimana OOP ialah bagian potongan-potongan kecil dari program, tapi prosedural itu adalah program utama yang dibagi menjadi potongan-potongan kecil. Nah, lalu ada juga kalau misalnya di OOP itu ada konsep modifier kayak ada public, private, dan lain-lain, tapi di prosedural itu tidak ada. Nah, lalu tingkat keamanan di OOP itu lebih aman dibanding prosedural. Untuk kelebihan prosedural sendiri adalah salah satunya penulisan program yang sederhana dan terstruktur, lalu penggunaan memorinya itu lebih sedikit dibanding OOP dan juga mudah ditelusuri. Untuk kekurangan prosedural sendiri ialah yang dimana kita fungsinya itu sulit untuk dirawat, dan juga kalau misalnya kita mengubah suatu fungsi atau apa gitu, kita susah karena dia itu hanya satu, dia nggak abstrak, nggak kayak OOP. Kelebihan OOP ialah dimana metode OOP ini dapat memudahkan kita dalam menuliskan objek yang abstrak, jadi kita nggak harus nulisnya itu secara berulang-ulang. Nah, kekurangannya sendiri kalau misal OOP ini memakan waktu yang banyak, jadi dia nggak cocok untuk semua bahasa pemrograman karena ini bukan bahasa pemrograman yang universal. Di sini saya akan menunjukkan studi kasus yang akan kita selesaikan di codingan menggunakan PHP dalam bentuk object oriented programming. Membuat file baru yang contoh
untuk memulai PHP itu biasa dimulai dengan kurung misalnya. Nah, jadi kita bakal buat kelasnya dulu. Yang dimana kelas ini lebih tepatnya dibuat di sini dan ini ya guys. Biasa ini kelas itu didefinisikan sebagai struktur data atau cetak biru suatu objek. Jadi dia itu kayak sebuah mobil. Kelasnya itu mobil. Terus mobil itu punya apa gitu. Harganya itu berapa, warnanya itu apa, rodanya itu berapa gitu. Ini buat kendaraan. Nah, ada beberapa mungkin metodenya, yang dimana metodenya itu ada private dan public. Di sini buat private, warnanya variabel. Setiap nama variabel di dalam PHP itu memakai tanda dolar. Jumlah pintu. Lalu ada private, jumlah roda. Private, public. Nah, public tuh cuma di bagian harga dan juga merek. Setelah itu kita buat function, beberapa function yang mungkin bisa ditampilkan. Ini di dalam konstruk kita buat nampilin ini adalah objek. Ini adalah objek kendaraan. Semoga lalu di bawahnya itu kita buat function lagi yang dimana buat ngeset harganya. Nah di dalamnya itu ada harga. Jadi kita di sini bakal ngisi berapa harganya. Sama dengan kita tambah lagi public function, show harga, kita tampilin nanti kita tampilin di sini. Tampilin pasti adalah tanda titik di PHP biar tanda tambah di PHP biasa digunai pakai tanda titik. Nah gitu. Harga. Oke, good. Jangan lupa ya tambahin BR-nya. Nah, lalu kita tambah lagi nih public function jalan. Saya nanti kendaraan jalan itu dia bakal actionnya itu apa. Di sini terserah aku buat dia aja. Nah, udah semuanya kita shift terus habis itu kita panggil functionnya menggunakan variabel baru. Di sini membuat variabel A1 aja. A1 sama dengan new kendaraan. Oke, lalu kita buat lagi, kita panggil lagi A1 sama dengan
style barangnya. Terus ada A1 harga. Lalu ada A1 kira-kira ada yang error? Oh, no. Sampai ya sebetulnya yang nah ini udah kelihatan ya, jadi sedianya itu dia bakal harga kendaraan sama dengan kita, terus jalan-jalan bro. Sekian live dari saya, terima kasih.